Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Seperti biasa, kali ini di hari Rabu kita akan membahas tema yang menarik berkaitan dengan pemilu. Dan tentunya bicara soal pemilu selalu menjadi perbincangan hangat karena menjelang pemilu atau demokrasi di 2024. Kali ini tema yang kita bahas adalah bagaimana peran ataupun pendidikan politik dalam atau berbasis agama. Akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir kali ini. Baik, untuk itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak M. Iqbal selaku akademisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Oh, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita sama-sama bincang-bincang nih Pak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu tentunya juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu saat ini. Sudah ada Bapak Ihsan Nasution ini selaku dari perwakilan tokoh agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, cuma pilek-pilek dikit. Pilek-pilek dikit. Lagi musim. Perubahan musim. Ya, betul kan itu. Terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni berpendidikan atau pendidikan yang berpolitik dan beragama. Ini kaitannya gimana nih, pendidikan politik berbasis agama ya. Dan mungkin ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal politik, pendidikan politik saat ini mungkin bisa disampaikan Pak seperti ya. Jadi paling tidak itu ada 3 teori ya, politik dan agama itu. Satu adalah teori integrasi yang menggabungkan antara politik dan agama. 2 itu adalah teori separasi yang memisahkan politik dan agama. Dan yang ketiga itu adalah politik koordinasi, tapi cuma sekedar koordinasi tapi tidak disamakan. Nah, di kita itu, di Bengkulu, itu 93% itu agamanya Muslim, relatif religius di Bengkulu. Jadi jadi mau tidak mau pasti dalam setiap sendi kehidupan, baik itu politik maupun tidak, itu pasti kental dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah Bengkulu ini aman, kira-kira gitu lah ya. Okay. Ya. Jadi apalagi ada Ustadz Ihsan Nasution yang setiap hari kemana-mana. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan di Bengkulu ini relatif menurut saya baik sebagai orang pendatang. Ya karena struktur komposisi penduduk di Bengkulu itu memang dominan sangat Muslim, kira-kira begitu. Apakah non Muslim kalau nanti dominan tidak? Ya di banyak tempat juga nggak ada masalah. So intinya adalah bahwa masyarakat kita itu memang kuat sekali dengan nilai-nilai keagamaan. Iya, artinya kalau kita melihat di Bengkulu sendiri nilai-nilai keagamaan ini cukup kental dan juga Betul, cukup kuat. betul, ya. Mungkin dari Pak Ihsan Nasution atau Ustadz Ihsan bisa sampaikan bagaimana pendidikan kita nih dalam beragama juga. Jadi memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dokter kita tadi, bahwa memang politik itu sangat penting sekali. Tapi nampaknya di masyarakat ada yang mengatakan umat Islam itu tidak usah berpolitik lah. Ya, seolah-olah kita ada yang mengatakan bahwa memang politik itu kotor katanya. Cukuplah umat Islam itu ibadah saja dan sebagainya. Dan ini bukan saja di masyarakat tapi juga di WA kita lihat kalau misalnya ada nyinggung-nyinggung politik, cukuplah ya umat Islam itu tidak usah berpolitik karena politik itu kotor katanya. Kenapa dikatakan kotor? Karena berpolitik itu katanya tidak ada kawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah namanya kepentingan yang abadi. Sehingga kalau sudah kepentingan yang abadi, dia bisa menghalalkan segala macam cara. Maka oleh sebab itu sebagian masyarakat mengatakan tidak usahlah umat Islam itu ikut politik-politikan. Nah kalau tidak ikut politik-politikan seperti yang diungkapkan oleh Pak Dokter tadi, kita tidak tahu sama sekali. Sehingga memang walaupun ya umat Islam di Bengkulu ini katakanlah sekian persen, tadi 93% mayoritas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kita lihat itu, karena memang nampaknya umat Islam itu tidak begitu berperan di dalam
mengarahkan politik itu sendiri gitu. Oke, ini menjadi persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa politik itu tidak penting gitu ya. Dan memang atau berkaitan dengan agama bagaimana kita berpolitik. Nah, mungkin dari Pak Iqbal sendiri melihat pendidikan politik di Bengkulu tadi kaitannya dengan agama. Kalau kita melihat sekarang mungkin untuk generasi Z, generasi milenial dalam berpolitik ini seperti apa dalam memaknai pendidikan politik yang diberikan sudah ada apa belum saat ini? Secara informal saya kira sudah di forum-forum masjid ya, di banyak-banyak tempat di jamaah-jamaah majelis taklim itu sudah saya kira. Jadi ini kita ini menghadapi apa itu musim politik ini kan bukan sekali dua kali. Pilkada, pilkades kita sudah kenyang lah dengan apa itu momen politik ini, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi Pak, bahwa dasarnya manusia itu adalah zon politikon, makhluk yang hewan yang berpolitik gitu. Jadi kalau tidak berpolitik malah bukan manusia, kira-kira begitulah. Jadi problemnya banyak sekali melihat bahwa politik itu ditangkap secara baper, secara serius gitu. Jadi kalau ada pindah partai itu menjadi seolah-olah itu kotor. Ya, kalau mereka semuanya yang ngurusi ya kita nggak dapat apa-apa, kira-kira begitu. Nah, kenapa kok Muslim itu kemudian meskipun mayoritas tidak bisa menjadi semacam yang mendrive gitu ya, yang mengatur peta politik di Bengkulu misalnya. Ya karena memang Muslim sendiri itu fenomenanya bukan fenomena homogen Mas. Jadi variannya itu banyak. Jadi ada Muslim tradisional, ada Muslim modern, ada yang Muslim pragmatis sekali, itu juga ada di situ. Maka kita harus wise, cerdas, bijak dalam melihat fenomena-fenomena keberagaman dalam politik Islam itu. Jadi dia tidak homogen. Ada yang di PKS, ada yang di PKB, ada yang macam-macam. Tapi ya saya lihat waktu kemarin pengundian nomor itu saya lihat cair sekali. Yang rame itu adalah netizennya. Tapi orang-orang calon-calonnya asik aja, nggak masalah. Masyarakatnya aja yang terlalu masyarakat dan juga netizen yang terlalu menggebu-gebu gitu semangatnya mungkin ya. Iya, yang Prabowo, yang Anies, yang itu. Iya, tapi sebenarnya mereka nggak ada masalah, joget-joget aja. Sebetulnya ini menjadi perhatian kita bersama untuk bisa kita hindari jangan sampai terpecah gitu ya. Betul. Pasangan calon itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Ihsan Nasution sendiri menyampaikan bahwa politik kotor gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat sebetulnya seperti apa kita menyikapi untuk dengan adanya persepsi yang disampaikan oleh masyarakat atau tanggapan masyarakat seperti itu. Nah, jadi kita kembali sedikit kepada tujuan syariat Islam itu. Yaitu tujuan syariat Islam itu ada 5 prioritas namanya. 5 prioritas itu 5 istilah homsuduru ya Pak Dokter. Ya, homsuduru. Satu, menjaga agama, itu yang pertama, menjaga agama. Lalu yang kedua, memelihara namanya nafas, itu jiwa. Memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Nah, itu tujuan itu kan harus disampaikan kelima-limanya, nanti dijelaskan, kita akan break sejenak. Oh iya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pendidikan yang berpolitik dan juga beragama. Kami akan kembali setelah yang satu ini.